Pada minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang materi dari kontravensi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan dari bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu poin yang konflik. Nah, konflik atau yang disebut dengan pertentangan adalah sebuah interaksi sosial di mana perorangan atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Nah, dalam pertikaian, unsur perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan satu sama lain. Nah, di sini ada sebab-sebab terjadinya pertikaian atau konflik. Yang pertama yaitu adanya perbedaan pendirian dan perasaan orang yang semakin tajam sehingga timbul bentrokan antara masing-masing orang tadi. Dan yang kedua, adanya perubahan-perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai-nilai baru. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Nah, hal ini akan menimbulkan pertentangan kelompok ya. Kemudian yang keempat, adanya bentrokan mengenai kepentingan-kepentingan baik perseorangan, kelompok, misalnya kepentingan ekonomi, sosial, politik, ketertiban dan keamanan. Ini ada contohnya yaitu pertikaian antara buruh dengan majikan ya. Kemudian setelah kita menjelaskan sebab-sebab terjadinya pertikaian, nah, yang kedua di sini akan menjelaskan dari bentuk-bentuk dari pertentangan atau pertikaian tadi. Nah, di sini ada 5 bentuk nih pertentangan. Yang pertama, pertentangan pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi di antara orang atau perorangan karena masalah-masalah pribadi. Jadi, yang pribadi ini sifatnya individual ya. Nah, yang kedua, pertentangan politik. Nah, pertentangan politik di sini yaitu pertentangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, azas perjuangan dan cita-cita politik masing-masing. Ya, sering ini terjadi pertentangan yang berbentuk politik ini ya. Kemudian yang ketiga ada pertentangan rasial, yaitu pertentangan kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan nih. Misalnya terjadinya diskriminasi ras di Amerika Serikat dengan Afrika Selatan. Nah, kalau yang di sini maksudnya ras kulit putih dan kulit hitam ya. Karena di sana itu sangat sensitif sekali, ras Amerika Serikat dengan ras Afrika Selatan sangat sensitif. Dan yang keempat di sini ada pertentangan antar kelas sosial. Nah, di sini yang dimaksudkan yaitu yang disebabkan munculnya perbedaan kepentingan. Nah, misalnya antara buruh dan majikan tadi, antara kelas sosial ya. Dan yang kelima ada pertentangan yang bersifat internasional. Nah, di sini yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara nih, karena perbedaan-perbedaan kepentingan masing-masing. Contohnya pertikaian kaum Hizbullah di Lebanon dengan Israel yang melibatkan beberapa negara besar. Nah, jadi pertentangan yang bersifat internasional ini udah mencakup negara-negara yang ada di dunia begitu. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi pada hari ini, adakah dari siswa-siswa Ibu yang belum paham akan materi yang udah Ibu sampaikan tadi? Paham ya? Baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak Ibu semua. Ibu harap bisa menjawabnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bentuk interaksi sosial yang konflik ya. Nah, di sini coba siapa yang bisa menjawab apa itu pengertian dari konflik? Ya, silakan, Deo. Ya, betul sekali. Jadi konflik tadi sebuah proses interaksi sosial di mana perorangan atau kelompok itu
mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan atau dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Ya, betul sekali. Nah, kemudian Ibu akan bertanya lagi, ada berapa sebab-sebab terjadinya pertikaian? Ya, silakan Deka. Ya, betul sekali, ada 4 ya. Kayaknya semuanya tadi sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, karena apapun pertanyaan Ibu sampaikan tadi sudah bisa menjawab. Ibu rasa sudah cukup materi untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.